Jalan-jalan ke kota Baghdad, singgah sebentar membeli donat. Wahai pemirsa umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa ma yudlilhu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga kita bisa mengikuti lomba ceramah ini. Langkah yang kedua, salawat berangkaikan salam. Mari kita sambung sajikan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul saya yang kali ini yang akan saya bawa yaitu pemimpin yang ideal. Bagaimana menjadi pemimpin yang ideal dan mencari pemimpin ideal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik seorang pemimpin adalah mereka yang kamu cintai. Kamu menghormati mereka dan mereka menghormati kamu. Sebaliknya, seburuk-buruknya seorang pemimpin adalah mereka yang kamu benci. Kamu melaknatnya, mereka pun melaknatmu. Jadi, di sini saya akan memberikan tips untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal. Yang pertama, tipe pemimpin ada yang memiliki head. Artinya, dia punya logika, tetapi belum tentu dia punya hati atau punya gas, yaitu keberanian. Pemimpin yang kedua yaitu dia itu memiliki gas, yaitu keberanian, tapi belum tentu dia memiliki head, dan juga dia belum tentu memiliki heart, yaitu hati. Pemimpin yang tingkat tiga yaitu pemimpin yang memiliki heart, tetapi dia belum tentu memiliki head, dan juga belum tentu memiliki gas. Jadi, menjadi seorang pemimpin itu kita harus memiliki 3 tips syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal dan untuk mencari seorang pemimpin yang ideal. Yang pertama, dia harus punya heart. Dengan itu, dia akan dibimbing oleh hatinya. Yang kedua, dia harus memiliki head. Dengan itu, dia berpikir logik, bisa membawa maju ke depan. Tetapi dua itu tidak cukup tanpa dia punya gas, yaitu keberanian. Untuk melaksanakan 3 itu, yang harus kita miliki sederhana, tapi sulit untuk kita laksanakan. Sederhana, tapi sulit untuk mencari sesuai harapan. Head, heart, and gas. Logika yang bagus, hati yang bersih, dan keberanian moral. Oleh karena itu, 3 kunci yang harus menjadi dasar untuk memimpin diri kita sendiri dan termasuk juga untuk mencari pemimpin masa depan kita. Namun, 3 itu saja belum cukup, karena masih ada tips yang harus kita pahami. Pemimpin tingkat pertama, pemimpin yang independen. Tetapi karena tergantung orang tua, lingkungannya, pemimpin ini jelas tidak mandiri. Pemimpin P kedua, dia sosial independen. Dia memiliki ketergantungan dengan sosial, sehingga langkah-langkah keputusannya senantiasa tergantung pada lingkungan. Cukup bagus, tetapi belum cukup, karena dia tidak akan pernah berani mengambil keputusan pada keraguan. Yang kita harapkan dan paling kita perlukan yaitu pemimpin tingkat 3. Siapakah dia? Dia tergantung untuk lingkungan,
tetapi berpegang teguh kepada prinsip-prinsip nilai moral yang berpegang teguh seperti ini mampu melihat perbedaan sebagai satu kebersamaan. Untuk itu, saya akan memberikan satu cerita tentang pemimpin yang tingkat 3. Kisahnya adalah Umar bin Khattab. Pada suatu hari, dia mengadakan lusukan di tengah malam. Lalu, dilihatnya ada sebuah tenda yang lampunya menyala dan ada yang satu orang anak yang menangis. Umar pun datang ke sana. Umar memberi salam. Assalamualaikum. Lalu si ibu menjawab, Waalaikumsalam. Dan masuk ke rumah tersebut. Lalu Umar melihat ada seorang ibu yang sedang memasak makanan. Nampak dia sedang mengaduk makanan. Namun pada saat yang bersamaan ada seorang anak yang menangis. Ditunggu 1 jam. Makanannya tidak masak. Lalu Umar bertanya kepada si ibu. Wahai ibu, apakah yang kau masak itu? Si ibu menjawab, yang saya masak adalah batu. Umar berkata, kenapa? Si ibu pun menjawab sambil memegang adukannya itu. Ia berkata, supaya anak saya bisa tidur. Umar tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Umar pun terdiam. Keesokan paginya, Umar pulang ke Madinah. Ia membawa sekarung gandum untuk diberikan kepada ibu itu. Tetapi di tengah perjalanan, Umar kelelahan. Lalu, pengawal Umar berkata, wahai Khalifah, kenapa kamu mengangkat beras itu? Biarkan saya saja yang mengangkatnya. Lalu Umar berkata, apakah engkau sanggup membawa makanan ini? Dan beban ini di akhirat sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pemimpin yang tingkat 3 berpegang teguh kepada kebenaran dan menjadikan lingkungan yang utama yang perlu menjadi tujuan. Oleh karena itu, pemimpin tingkat 3 ditambah lagi dengan 3 heart and gas. Cara terbaik untuk menjadi seorang pemimpin. Dan sekaligus memilih seorang pemimpin. Ingat, Nabi berkata bahwa semua orang adalah pemimpin dan setiap orang akan diminta pertanggungjawabnya atas kepemimpinannya. Sebelum saya menutup kultum saya yang singkat ini, saya akan memberikan satu kalimat, yaitu lebih baik kehilangan harta dan jabatan dibanding kehilangan Allah. Dan jangan kamu mau kehilangan Allah dibandingkan harta dan jabatan kamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.